Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan membuat program yang pertama, yaitu program menentukan bilangan genap dan bilangan ganjil dari sekelompok bilangan. Untuk algoritma atau logikanya, yaitu masukkan banyak bilangan yang kita inginkan, masukkan bilangan, masukkan angka bilangan tersebut. Jika bilangan tersebut dibagi dengan 2 memiliki hasil bagi 0, maka cetak genap. Nah, jika tidak, maka akan cetak ganjil dan program selesai. Untuk programnya, kita akan menggunakan file header IOStream dan juga tipe data integer. Tetapi untuk satu variabel, yaitu variabel X, kita akan menggunakan array atau lari bernilai 10. Yang artinya, pada variabel X tersebut, kita memesan kamar, memesan 10 kamar untuk variabel X. Kita akan menuliskan struktur utamanya, ini merupakan struktur utamanya, lalu deklarasikan variabel yang kita gunakan. Variabel yang kita gunakan adalah variabel X, variabel N, dan variabel I. Selanjutnya, kita akan mencetak kepada layar itu untuk memasukkan banyaknya bilangan yang kita inginkan. Setelah kita memasukkan angka yang kita inginkan, banyaknya bilangan yang kita inginkan, maka program akan menyimpannya ke dalam variabel N. Lanjut kepada pernyataan perulangan for. Untuk inisialisasinya 1, kondisinya dengan I kurang dari sama dengan N, dan perubahannya I++. Maksudnya, seperti contohnya kita memasukkan banyak bilangannya adalah 4, maka N sama dengan 4. Untuk pernyataan perulangannya I sama dengan 1, maka 1 kurang dari sama dengan N tadi adalah 4, 1 kurang dari sama dengan 4, maka program akan mencetak bilangan pertama dan kita akan memasukkan angka yang diinginkan untuk bilangan pertama tersebut. Selanjutnya, masuk ke dalam perubahannya, yaitu I++, yang artinya setiap perubahan akan ditambah dengan 1. Untuk I, itu nilai I terakhir, akan kita tambah dengan 1. I terakhir itu bernilai 1, maka 1 ditambah 1 sama dengan 2. Maka I sekarang berubah menjadi 2. Untuk 2 kurang dari sama dengan N, pernyataan tersebut benar, maka program akan mencetak kembali bilangan kedua dan kita akan memasukkan angka yang diinginkan. Lanjut untuk perubahannya I++, I 2 ditambah 1 sama dengan 3. Maka I sekarang, nilai I sekarang adalah 3. Dengan kondisinya 3 kurang dari sama dengan 4, pernyataan tersebut benar, maka bilangan akan dicetak kembali ke layar dan kita memasukkan angka yang kita inginkan untuk bilangan ketiga. Kita tambah lagi, untuk 3 ditambah 1 menghasilkan 4, maka kondisinya 4 kurang dari sama dengan 4, pernyataan tersebut benar, maka program akan mencetak kembali untuk bilangan keempat. Untuk perubahannya lagi, itu 4 ditambah 1, yaitu 5. Dan kondisi tersebut, untuk 5 kurang dari sama dengan 4, itu penyataannya salah, maka program akan berhenti mencetak dan hanya akan mencetak sampai dengan bilangan keempat. Angka-angka tersebut tadi yang kita masukkan akan disimpan program pada variabel X. Lanjut, kita akan mencetak genap, kalimat genap. Untuk perulangannya, sama seperti tadi, untuk inisialisasinya sama dengan 1, I kurang dari sama dengan N, dan perubahannya I++. Jika kita memasukkan bilangan pertama, itu sama dengan 2, bilangan kedua itu sama dengan 4, bilangan ketiga itu sama dengan 1, dan bilangan keempat itu sama dengan 3. Kita akan masuk ke dalam pernyataan ini, sama seperti sebelumnya. Langsung saja untuk kondisinya, pernyataan kondisinya, jika X, I, untuk X pertama, bilangan pertama, itu angka 2, mod 2 sama dengan 0, maka akan masuk ke dalam bilangan genap. 2 tersebut, angka 2 ini, jika dibagi dengan 2, memiliki hasil bagi sama dengan 0. Pernyataan tersebut benar, maka bilangan pertama, angka 2 tersebut akan masuk ke dalam bilangan genap dan akan dicetak pada genap. Lanjut kepada perubahannya lagi, I++, untuk bilangan keduanya, yaitu angka 4, dengan pernyataan 4 dibagi dengan 2, memiliki hasil bagi, memiliki sisa, hasil baginya sama dengan 0, pernyataan tersebut benar.
maka bilangan kedua tersebut dengan angka 4 akan dimasukkan ke dalam genap. Lanjut kepada bilangan ketiga, yaitu angka 1. Angka 1 dibagi dengan 2 memiliki sisa bagi sama dengan 0. Pernyataan tersebut salah, maka program tidak akan mencetak angka 1, yaitu bilangan ketiga itu tidak akan dicetak pada genap. Lanjut kepada bilangan keempatnya, yaitu angka 3. 3 dibagi 2 tidak sama dengan 0. Sisa baginya tidak sama dengan 0. Maka program tidak akan mencetak jika pernyataan tersebut salah. 3 itu tidak sama dengan 0 sisa baginya. Jika dibagi dengan 2, maka bilangan 4 tersebut tidak akan dimasukkan ke dalam genap. Lanjut kepada ganjil, sama seperti sebelumnya, tetapi dengan kondisi yaitu X, Y, mod 2 tidak sama dengan 0. Karena bilangan pertama dan bilangan kedua ini sudah masuk ke dalam genap, kita tidak perlu lagi untuk menghitungnya, tetapi jika di program itu masih diproses. Kita lanjut saja ke bilangan ketiga, yaitu angka 1. 1 dibagi 2 menghasilkan sisa bagi tidak sama dengan 0. Pernyataan tersebut benar, maka bilangan ketiga angka 1 tersebut akan masuk ke dalam ganjil, pernyataan ganjil. Lanjut ke bilangan keempat, itu angka 3, akan masuk ke dalam kondisi 3 dibagi dengan 2, memiliki sisa bagi tidak sama dengan 0, pernyataan tersebut benar, maka bilangan keempat tersebut, angka 3, akan dicetak ke ganjil. Kita akan mencoba menjalankan program ini. Untuk banyak bilangannya tadi 4, bilangan pertama 2, bilangan kedua 4, bilangan ketiga 1, dan bilangan keempat itu 3. Nah, output yang akan dikeluarkan program itu genap dimiliki dengan angka 2 dan 4, yaitu bilangan pertama dan bilangan kedua, dan ganjil, yaitu bilangan ketiga dan 4 dengan angka 1 dan 3. Kita coba untuk nilainya berbeda. Banyak bilangannya 6. Kita coba untuk bilangannya sama semua. Nah, maka program tidak akan mencetak genap karena pada genap tersebut tidak ada bilangan yang memiliki angka genap. Tetapi untuk ganjil itu output yang dikeluarkan adalah angka 1. Untuk flowchart-nya itu seperti ini. Input N, kita akan menginput N untuk pernyataan perulangannya, maka akan cetak XI dengan kondisi jika XI mod 2 sama 0, maka cetak genap, jika tidak, maka akan masuk ke dalam ganjil dan akan cetak XI. Maka program tersebut selesai. Baik, untuk program kedua, kita akan membuat program menentukan bilang KPK dan FPB dari 2 buah bilangan. Untuk algoritmanya, itu kita akan memasukkan 2 buah bilangan, dan pada variabel KPK nantinya, itu akan dimasukkan nilai awal, yaitu A, sama dengan bilangan pertamanya, dan jika KPK mod A tidak sama dengan 0, maka hitung penjumlahan KPK dengan A. Dan jika A mod FPB tidak sama dengan 0, maka hitung A mod FPB, maka program kita akan selesai. Di sini kita akan melihat, kita akan memasukkan 2 buah bilangan, dan juga akan memakai pernyataan perulangan dengan 2 kondisi. Kita akan masuk kepada programnya, ini merupakan program yang akan menentukan bilangan KPK dan FPB dari 2 buah bilangan. Sama seperti program pertama, kita akan memakai file header IStream dan juga tipe datanya integer. Pertama, kita akan menuliskan struktur utamanya terlebih dahulu, dan setelah itu mendeklarasikan variabel yang akan kita gunakan. Variabel yang digunakan yaitu variabel A, variabel B, variabel KPK, dan variabel FPB. Dilihat dari sini, kita tidak menggunakan pernyataan perulangan for, tetapi memakai pernyataan perulangan while. Lanjut, untuk mencetak di layar, agar kita dapat memasukkan angka pertama, maka kita akan cout masukkan angka pertama, dan in variabel A. Yang artinya, jika kita memasukkan angka pada angka pertama ini, program akan menyimpan angka tersebut di variabel A. Begitupun dengan cetak masukkan angka kedua ini, jika kita memasukkan angka keduanya, maka program akan menyimpannya pada variabel B. Cout ini berguna untuk membuat garis baru. Jadi kita langsung ke pernyataannya saja. Untuk nilai awal tadi, untuk variabel KPK itu diisi dengan nilai
A, maka angka pertama ini akan masuk ke dalam variabel KPK. Untuk penyataan perulangannya, untuk ketika KPK, nilai KPK tersebut, yaitu nilai awalnya, dibagi dengan nilai kedua, itu memiliki sisa baginya tidak sama dengan 0. Maka akan masuk ke dalam penjumlahan operasi matematikanya, yaitu untuk KPK ditambah dengan A. Selanjutnya, untuk nilai absolutnya, nilai absolut EPB itu absolut A dikurang B. Ketika nilai A dibagi dengan EPB, memiliki sisa bagi tidak sama dengan 0, maka akan masuk ke dalam operasi matematika dengan A dibagi mod dibagi dengan A mod FPB, maka akan menghasilkan nilai FPB tersebut. Dan yang terakhir itu untuk mencetak hasil terakhirnya, sintak hasil dari KPK dan FPB itu. Untuk KPK itu diisi dengan variabel KPK, dan FPB akan diisi dengan variabel FPB. Kita akan coba menjalankan program ini. Jika kita memasukkan angka pertamanya yaitu 2. Angka keduanya itu 10. Nah, maka KPK-nya yaitu bernilai 10 dan FPB-nya bernilai 2. Untuk flowchart-nya, itu sama seperti program pertama. Ada pernyataan kondisinya, ada if-nya. Sama seperti untuk flowchart-nya itu sama seperti program pertama. Ada 2 variabel yang akan kita input. Nilai awal kondisinya jika salah. Untuk flowchart ini, karena kertasnya tidak memungkinkan, maka kita akan memakai flowchart connector. Lanjut, untuk operasinya, operasi matematikanya, kondisinya jika benar akan masuk ke dalam operasi ini, jika salah akan langsung selesai. Dari benar ini akan dicetak nilai KPK dan FPB. Selanjutnya untuk program ketiga, yaitu kita akan membuat program dari sekumpulan bilangan 1 sampai 10. Program tersebut akan menampilkan bilangan yang hanya muncul lebih dari 3 kali. Maka untuk algoritmanya seperti ini. Untuk masuknya bilangan sebanyak 10, lalu ulangi 1 sampai dengan 10. Jika muncul angka yang sama lebih dari 3, maka akan cetak angka tersebut. Dan program selesai. Kita akan masuk ke dalam programnya. Ini merupakan programnya. Sama seperti program pertama, kita akan memakai array, file header iostream, dan juga tipe data integer. Kita juga akan memakai pernyataan perulangan for dan pernyataan kondisi if. Baik, kita langsung saja. Pertama yaitu menuliskan struktur utamanya, lalu kita akan mendeklarasikan variabel, yaitu variabel data, variabel J, X, Y, variabel jumlah, dan variabel N. Variabel data ini kita akan menggunakan array atau lari dengan nilainya 100, yang artinya kita memesan kamar untuk variabel data itu sebanyak 100 kamar. Lanjut, untuk mencetak masukkan jumlah bilangan kepada layar, untuk menginstruksikan pengguna agar memasukkan banyaknya bilangan yang diinginkannya. Nah, angka tersebut, banyaknya bilangan yang sudah diinputkan nantinya, akan disimpan program pada variabel A. Lanjut untuk pernyataan perulangannya, dengan inisialisasi 1, dengan kondisi I kurang dari sama dengan X, dan perubahannya I++, maka akan masuk kepada bilangan sebanyak dengan jumlah bilangan yang dimasukkan tadi. Jika kita memasukkan banyaknya bilangan tersebut 3, maka untuk X-nya adalah 3, dengan kondisi 1 kurang dari sama dengan 3, maka program akan mencetak bilangan pertama. Lanjut kepada perubahannya, 1 ditambah 1 sama dengan 2. Untuk kondisi 2 kurang dari sama dengan 3, akan dicetak lagi bilangan kedua, hingga pernyataan tersebut dinyatakan salah dan program akan berhenti mencetak. Bilangan yang telah kita masukkan tadi akan disimpan program pada variabel data dengan array-nya I, yaitu untuk kondisinya ya. Lanjut pada pernyataan perulangan berikutnya, untuk inisialisasi 1,
I kurang dari sama dengan X dan perubahannya I plus. Dan juga pada kondisi ini, program di sini kita akan menggunakan pernyataan perulangan for di dalam for atau nested for. Maka kita akan mendeklarasikan for kembali dengan inisialisasi J sama dengan I plus 1, kondisinya J kurang dari sama dengan X, dan perubahannya J plus plus. Untuk kondisinya, pernyataan kondisinya, jika data I itu kurang dari, jika data I lebih besar dari data J, maka akan masuk ke dalam pernyataan ini, yaitu N sama dengan data I sama dengan data J, dan data J sama dengan N. Program ini akan terus berulang seperti sebelumnya, hingga pernyataan tersebut salah dan program akan berhenti. Lanjut kepada for selanjutnya. Sama seperti tadi, untuk inisialisasinya 1, I kurang dari sama dengan X, dan I plus plus. Tetapi pada perulangan ini, kita akan mendeklarasikan nilai awal pada variabel jumlah, yaitu 0. Maka, untuk for kedua, untuk inisialisasinya J sama dengan 1, J kurang dari sama dengan X, maka perubahannya J plus plus akan masuk ke dalam kondisi ini. Jika data I tersebut sama dengan data J, maka program akan variabel jumlah tadi akan bertambah 1. Namun, jika data I tersebut tidak sama dengan data I dikurang 1, misalnya data 2 ini, misalnya I-nya 2, data 2 tidak sama dengan data I dikurang 1, jadi 2 dikurang 1, maka data 1 ini merupakan data 1 dan ini merupakan data 2. Data 2 tidak sama dengan data 1. Maka untuk jumlahnya lebih dari 3, itu akan cetak ke layar dengan angka yang muncul lebih dari 3. Kita akan mencoba running program ini. Jika kita memasukkan banyak bilangannya 6, untuk bilangan pertama itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka tidak akan ada output yang keluar. Karena pada bilangan pertama dan bilangan ke-6 yang kita masukkan, itu tidak ada yang lebih dari 3. Jika kita memasukkannya lebih dari 3, untuk bilangan-bilangan yang sama tersebut, misal jumlah bilangannya itu 6, bilangan pertama itu 1, bilangan kedua 2, 1 kembali, 3, 1, dan 1. Maka program akan memunculkan output, yaitu angka yang muncul lebih dari 3 adalah 1. Maka program ini adalah benar. Untuk flowchart-nya itu sedikit panjang, seperti ini, sama seperti tadi. Dengan input X, pernyataan perulangannya, maka akan cetak I, untuk perubahannya I plus plus. Kondisinya, jika data I lebih besar dari data J, maka akan masuk ke dalam operasi ini. Dan untuk kondisi data I sama dengan data J, maka akan masuk ke dalam jumlah plus plus untuk variabelnya akan ditambah dengan 1. Dan kondisi jika data I tidak sama dengan data I kurang 1, dan juga jika jumlahnya lebih dari 3, maka data tersebut akan dicetak ke layar.